Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life di kampus Lukis Painting Explorer. Malam ini kita akan melihat beberapa sketsa dan ini adalah pertemuan perdana setelah diluncurkan kompetisi sketsa Mainkan Garismu sebagai Painting Explorer Award. Jadi nanti karya-karya yang mulai dikirimkan pada hari ini, pada malam ini sampai ke akhir Desember dapat diajukan dalam kompetisi sketsa Painting Explorer. Caranya gimana nanti kita bahas, tapi sebelum ke sana kita presensi dulu nih teman-teman mahasiswa kampus Lukis Painting Explorer. Ada Mas Umang Hatma, nanti kita akan melihat karyanya. Mas Satrio Denis, ada juga Mas Adi Riyadi, Mas Triyono, juga ada Mbak Amanda Andrinita, Mas Zainal Arifin, Mas Sahang Mas Diko Srita, Mbak Evana, dan Mas Congput. Baik, rekan-rekan. Sekarang gini, sebelum kita melihat karya yang akan kita bahas ini, ada lumayan banyak nggih karya-karya yang akan kita bahas, yaitu ada karyanya Mas Umang Hatma, juga ada karyanya Mas Kevin Setiawan. Mas Kevin mungkin nanti kita bahas setelah Mas Kevin bergabung ya. Mas Kevin kita bahas nanti. Terus Mas Umang Hatma ada mengirimkan beberapa. Lalu ada juga karyanya Mas Zainal Arifin ya. Ada Mas Zainal Arifin. Baik, rekan-rekan, saya akan bacakan dulu cara mengirim kompetisi sketsa di kampus Lukis Painting Explorer. Ada, bentar, saya bacakan ini ya. Nah, nanti teman-teman, saya akan mengirim ini Google Form ya, Google Form untuk kompetisi sketsa. Nah, saya kirimkan aja sekarang ya. Saya kirim singkat URL, saya salin. Nah, teman-teman nanti bisa mengirim mencari ini ya, mencari link ya, link Google Form ini di nah ini di menu community ya, atau menu membership ya, menu membership. Cuma saya nguploadnya ada di sini ya. Nah, saya kirimkan gini nggih. Ini untuk teman-teman sketsa dan still life atau yang di atasnya ya. Ini saya tulis link kompetisi sketsa mainkan garismu ya, garismu. Nah, ini linknya ya teman-teman ya. Jadi silahkan nanti bisa lewat menu community atau menu membership, teman-teman akan menemukan link ini ya. Nah, ini terus ini diklik aja. Ini diklik, nanti akan ketemu seperti ini. Nah, cara ngisinya begini. Nih, alhamdulillah Mas Kevin baru bisa bergabung. Oke, Mas Kevin, baik. Nanti kita akan bahas ya karyanya Mas Kevin juga ya. Ini saya bacakan ya, kompetisi sketsa Mainkan Garismu Painting Explorer Award. Nanti saya kirim keterangan-keterangannya yang lain ya. Kuliah
sketsa adalah tugas di kelas kuliah sketsa kampus Nulukis Painting Explorer. Ini ada salah tulis ini. Nanti aja ya benarkannya ya. Kampus Nulukis Painting Explorer yang dibuat antara 1 Juli atau sekarang ya. Sekarang tanggal 2 gitu, sampai 31 Desember 2024. Dalam 1 pekan, mahasiswa kuliah sketsa dapat mengirimkan beberapa tugas. Nah, misalnya ya, sekarang kan teman-teman bisa mengirimkan dua tugas ya, dua tugas apa namanya, dua tugas sekaligus, dan dalam satu tugas itu bisa 3 atau lebih ya, bisa 3 atau lebih sketsa. Nah, berarti kan ada beberapa itu silahkan dipilih ya, silahkan dipilih salah satu ya, pilih salah satu, terus nanti dimasukkan sebagai sketsa yang dikompetisikan ya. Jadi dalam 1 pekan mahasiswa kuliah dapat mengirimkan beberapa tugas seperti sekarang ini. Nah, dari beberapa tugas itu ya dapat dipilih salah satu untuk diajukan ke dalam kompetisi. Cara ini dapat diulang pada pekan-pekan selanjutnya selama masa pengumpulan karya. Jadi misalnya sekarang teman-teman mengumpulkan 3 karya atau mengumpulkan 6 ya, bahkan ya ada di 2 tugas sekaligus, masing-masing tugas ada 3, berarti mengumpulkan sketsa, atau bahkan dalam 1 tugas teman-teman mengirimkan 5 misalnya ya, 5 sketsa, ada 2 tugas, tugas 1 dan tugas 2, masing-masing 5 sketsa, berarti 10 sketsa. Nah, di antara 10 sketsa itu bisa dipilih 1 diajukan untuk kompetisi. Nah, link karya akan dibagikan di menu membership kanal YouTube Painting Explorer ya. Berarti ini sudah nggak perlu ini ya. Ya udah, nanti tak edit ini ya. Lalu tulis nanti silahkan ditulis nama ya. Nama sesuai KTP, agar nanti kalau menang teman-teman bisa diverifikasi ya sesuai KTP. Lalu nama seniman. Nah, nama seniman ini jika ada ya, nama yang ingin ditampilkan untuk publik. Misalnya nanti pemenangnya, misalnya Mas Kevin, nama KTP-nya siapa, tapi nama senimannya dengan nama Kevin misalnya kan. Jadi tidak harus sesuai dengan KTP ya. Nama yang teman-teman kehendaki untuk ditampilkan di publik, misalnya saat mengumumkan pemenang kompetisi pakai nama senimannya, tetapi saat menerima hadiahnya kan pasti nama yang sesuai dengan KTP. Dapat diisi nama asli jika tidak ada perbedaan ya. Kalau nggak ada ya boleh dikosongi, boleh pakai nama aslinya. Lalu alamat boleh diisi alamat lengkap atau hanya kota tempat tinggal ya, kecuali nanti kalau sudah menang ya, sudah menang karena mengirimkan karya aslinya ya, dan itu akan dikembalikan maka alamat yang lengkap. Terus nomor telepon ya. Nomor telepon, tulis nomor telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi lewat WA ya. Ini biasa. Nama akun, tulis nama akun YouTube yang digunakan untuk kuliah sketsa dan still life kampus Nulukis Painting Explorer ya. Misalnya Mas Kevin ini ya, namanya Kevin gitu aja. Lalu nama Instagram kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, yang penting lagi nih ya, data karya, tulis judulnya apa, misalnya kampung halaman, tahun tanpa tanggal dan bulan ya, material tinta Cina di kertas ukuran 30 x 20 cm ya, tulis ukuran vertikal kemudian horizontal dalam cm. Nah, terus ini penting juga, tugas keberapa, tulis sketsa tersebut pernah dikirim dalam tugas keberapa kuliah sketsa still life kampus Nulukis Painting Explorer. Misalnya Pak teman-teman itu berasal dari tugas ke-9 ya, tulis saja 9 gitu. Lalu foto karya mesti dalam keadaan jelas, tidak blur, tidak silo, tidak ada bayangan, warna sesuai warna asli karya, di cropping sehingga tidak ada unsur di luar karya yang terekam, tidak perlu menampilkan figura. Kalau misalnya karyanya di figura gitu ya, sketsanya figuranya nggak perlu ditampilkan. File yang diunggah dalam bentuk JPG, nama file ditulis nama, kemudian koma judul ya, misalnya Dekostrita, koma Parangtritis. Gitu ya teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan di
live chat atau boleh lewat telepon, nggak apa-apa, silahkan ditelepon aja kalau ada pertanyaan. Baik, sekarang kita akan melihat karya yang telah dikirimkan ya, telah dikirimkan. Ini, bentar, ini Mas Umang Hatma, lalu ada juga Mas Kevin ya. Mas Kevin membuat apa namanya, makam ya, membuat sketsa makam. Baik, kita lihat ini Mas Zainal Arifin ya. Ini karyanya Mas Zainal Arifin. Nah, dengan demikian harapan saya ya, ketika ini dikompetisikan, teman-teman saling tahu ya, saling tahu. Tetapi kan tidak pasti kan, karena ini dari banyak karya gitu ya. Sehingga lebih kompetitif ya. Ini Mas Hatma tugas 1, tugas 2, dan tugas keempat ya. Kita nilai tugas 1 dan 2 dulu aja. Lalu Mas Kevin, oh tapi tugas bentar. Ini ya. Oke, ini tugas 2 ya. Baik. Oke, kita nikmati dulu ya teman-teman. Ini karyanya Mas Zainal Arifin, pot dan beberapa tanaman. Oke. Nah, ini mesti ada ini ya, ada cipratannya, ada cap jarinya gitu ya. Oke. Baik, kita lihat dulu teman-teman. Nah, oke, dari segi bentuk ya, dari segi bentuk membanggakan ini, dari segi bentuk baik Mas Zainal Arifin ya, Mas Zainal Arifin, tangkapan bentuknya menarik, tangkapan bentuknya enak ya, dikomposisikan objek-objeknya, kecuali yang ini ya. Nah ini kan beberapa bentuknya sudah terasa, komposisi bentuknya ya terasa enak ya. Tapi kalau bentuk dalam pengertian ketepatan bentuk, nah ini misalnya ini saya enggak, kalau ini adalah apa namanya, ember besar gitu ya, ember besar, bentuknya masih belum tampak ini, belum tampak seperti silindris ember ya, karena ini ya, kemiringannya ini, nah mestinya sampai sini kan. Nah ini tapi seperti lembaran ya. Apalagi terganggu dengan ini ya, terganggu dengan lembarannya ini ya. Jadi seakan-akan ini lembaran. Tetapi secara keseluruhan komposisi keragamannya sudah enak ya, dan keberaniannya di dalam menggoreskan tinta, bermain pekatnya tinta, diimbangi dengan tinta-tinta yang tidak pekat itu sudah mulai terasa ya. Cuma yang belum terlihat, bukannya belum begitu terlihat ya, yaitu cahaya. Jadi begini teman-teman, salah satu yang bisa dimanfaatkan dari permainan gelap atau tebal tipisnya garis itu adalah cahaya. Jadi begini, kan garis sketsa itu kan bisa dimainkan tebal tipisnya kan, untuk dinamika garis itu kan bisa dimainkan tebal tipisnya. Nah, tebal tipisnya garis itu selain terasa goresan-goresan yang spontan gitu ya, terasa goresan-goresan yang lancar, lincah gitu ya, tiba-tiba dari tebal ke tipis gitu.
itu juga bisa dipakai untuk memberikan kesan cahaya. Jadi antara objek yang terkena garis yang tebal dengan terkena garis yang tipis itu terlihat cahayanya. Bentar, saya akan carikan yang sudah ada ya. Nah, ini belum ya, belum. Belum terlalu tampak ya, belum terlalu tampak. Jadi teman-teman bisa memainkan tebal tipis garis itu ya untuk cahaya. Misalnya begini ya, kalau ini kan sudah pakai efek ya. Kalau hanya bermain garis itu sebenarnya bisa dipakai, misalnya begini ya. Saya carikan contoh aja. Saya carikan contoh teman-teman yang sudah memainkan garis sebagai kesan cahaya ya. Semoga tampak di siapa ya, Mas Congput mungkin ya. Congput mungkin. Sebentar. Mungkin ini mungkin. Ya ini lumayan lah, meskipun belum terlalu tampak. Bentar. Semoga ada yang lebih tampak. Ya inilah lumayan ini ya. Misalnya nih teman-teman ya, garis. Nah ini bagus ini bagus ini. Garis itu bisa memberikan kesan ya, selain garis tebal tipis untuk memberikan kesan kelancaran, juga memberikan kesan dia itu gelap dan terang. Misalnya ini ya. Nah di sini tebal gitu, terus tipis hilang, ini tipis sekali hilang, tebal. Wah itu enak sekali kan. Ini memberikan kesan juga bahwa di sini ini daerah-daerah yang gelap dan di sini adalah daerah-daerah yang terang. Jadi cobalah dimainkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa merasakan misalnya ada yang tebal, ada yang tipis gitu. Karyanya siapa ini tadi? Mas Zainal Arifin ini sebenarnya untuk keberaniannya ya, keberaniannya udah lumayan sih, keberaniannya bentuknya udah bagus, keberaniannya lumayan. Namun tebal tipisnya ini belum terasa bahwa itu adalah belum dimanfaatkan ya, belum dimanfaatkan tebal tipisnya. Relatif masih sama ya, relatif masih sama antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Meskipun kalau tebal tipis jauh dekat ini sudah mencoba dibuat nih gitu. Lalu yang perlu dirasakan lagi adalah yang ini ya, terutama ini cipratannya ya, cipratannya. Jadi cipratan itu kalau bisa difungsikan bisa termasuk untuk memberikan kesan gelap terang. Misalnya cipratannya ini ditampilkan pada beberapa bagian yang gelap misalnya. Nah kalau ini cipratannya ini masih terlalu menyebar. Lumayan yang efek garis miringnya ini ya, apa, memakai pena yang dimiringkan gitu. Ini udah enak ya di sebelah bayangan-bayangannya ya. Tetapi untuk cipratannya yang belum terlalu terasa. Nah, berbeda dengan ini. Kalau ini garis apa pena yang dimiringkan itu terlalu ini ya, terlalu monoton ya. Geraknya ini ya, geraknya ini terus jadi
kayak apa namanya, kayak diarsir ya, kayak diarsir. Jadi nggak enak ini hafalan aja, terasa terasa malah membuat kaku background-background yang di apa digelapkan secara ini, secara tidak apa namanya, tidak apa tidak observatif ya, tidak memperhatikan, tetapi lebih cenderung ya cuma diisi begitu saja ya. Tetapi kalau melihat bentuknya pohonnya ini udah menarik ya, bentuk pohonnya. Cuma yang perlu dimainkan tadi tebal tipisnya. Nah, kalau ini ya eh, jauh ya kalau dari dengan karya-karya yang kedua tadi. Dari segi objek ini juga komposisinya nggak enak ya, cuma di tengah begitu saja. Terus beberapa garisnya yang ada di bawah ini juga terasa hafalan aja sih. Jadi malah spontanitas sketsanya tidak kurang terasa ya di ini di bayangan-bayangan ini. Itu nggih. Tanda tangannya masih ragu-ragu ya. Mending dibuat lebih spontan lagi aja tanda tangannya ya. Tidak harus benar-benar terbaca ya. Tanda tangan itu merupakan unsur yang penting ya. Ini lumayan lah ya, tapi masih terasa kayak tanda tangan surat gitu ya. Coba nyari-nyari bentuk-bentuk tanda tangan seniman-seniman apa maestro-maestro itu kan artistik ya. Terus dari segi bentuk ini oke. Karyanya Mas Umang ini ya. Coba kita perhatikan ini, Mas Umang termasuk membuat bentuknya kuat ya, komposisi proporsinya menarik ya. Ini juga. Namun itu ya, kalau keberanian garisnya ya, spontanitasnya, sabetannya sudah oke, sudah beres ya. Ini artistik sekali ya garisnya. Terus sudah berani juga, tidak takut-takut ya, lancar gitu. Tidak harus semuanya ketemu. Kalau ini masih ada kaku-kakunya ya. Ini dua ini masih ada kaku-kakunya, tetapi yang ini enak sekali. Ini bagus banget ini. Benar-benar spontanitasnya terjaga. Berani memakai garis yang tebal dan tipis, meskipun tebal tipisnya belum terlalu dieksplorasi seperti tadi. Kita belum terlalu melihat permainan tebal tipis untuk cahaya misalnya gitu. Tapi secara kebentukan sini sudah luar biasa ya. Alhamdulillah Mas Congput sudah hadir juga. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman hadir, masih belum bisa store karya lagi. Oke, Mas Congput ya, kita tunggu juga. Baik rekan-rekan, ini karyanya Mas Umang ini sangat potensial ini ya. Ini hebat sekali ini, bentuknya, spontanitasnya, geraknya sudah mengalir ya, sudah mengalir deras, enak, tidak takut-takut ya. Kalau ini kan masih ada ketersendatan ya, terutama ini nih. Ini ya, ini udah enak. Ini apa? Ini lumayan ya. Yang ini terutama ya, ini ya. Tapi yang karya yang ini udah luar biasa ya. Enak sekali, enak sekali. Baik, rekan-rekan, sekarang kita lihat karyanya. Oh, ini Mas Umang. Oh, Mas Umang yang tugas 2 nggih. Mas Umang tugas 2. Coba kita lihat. Nah, untuk Mas Umang ini karya yang ini pun dari segi bentuk, komposisi bentuk, suasana ya, suasana atau ketepatan di dalam menggarap itu terasa enak ya. Ya, bagian-bagian yang biasanya terasa kaku seperti ini lantai ini digarap dengan enak ya, dengan spontanitas yang kuat, garis yang kuat. Terus ini seperti tujuan dari kuliah ini, yaitu membuat perspektif satu titik, dan itu kena. Ini keren ya, dahsyat ya, Mas Umang ini luar biasa sketsanya. Saya yakin ya, kalau Mas Umang ini sudah membuat sketsa sampai ke
100 gitu, wah itu sudah lancar ya, nggak usah terlalu apa misalnya sampai 1000 ya, baru sampai 100 atau ya 100 150 itu sudah pasti akan terasa lancarnya. Ini sudah bentuknya pas, komposisinya enak, garisnya lancar, tinggal dimainkan lagi unsur tebal tipisnya garis, dan nanti tahap selanjutnya baru memainkan objek ya, menggoyangkan objek. Nah ini belum sampai ke sana, tetapi modalnya sudah sangat kuat ya. Terus untuk Mas Kevin ya, ini ya, sketsa yang ini, oh ini suasananya, kena ya, suasananya kena ini, suasana apa kuburannya enak sekali ya, bentuknya gelap terangnya, kecuali ini ya, yang belum terasa enak, baik di sini maupun di sini ya, dan terutama yang di sini itu pada daunnya ini masih ngeblok, belum terasa bervolume. Daun yang ini bagus sekali ya, daun yang ini bagus sekali, cipratannya di sini juga kena. Nah yang ini kalau bisa dimainkan volumenya enak banget. Yang ini volumenya sangat nggak kena. Ini karya ini jauh ya kalau dibandingkan dengan karya yang ini. Karya yang kedua ini terasa datar, Mas. Terasa datar, terasa kurang ada dinamika. Baik dari segi komposisi, bawah ini ada patokan-patokan, kijing-kijing, terus pohonnya cenderung dalam tempat yang sama, terus komposisi pohonnya, daunnya, apalagi daunnya cuma ngeblok-ngeblok seperti ini. Wah ini nggak enak ini secara komposisi. Tapi yang ini luar biasa. Bagaimana di sebelah kanan ini ada objek yang sangat besar, yaitu pohon, mungkin ini pohon randu, pohon beringin ya. Terus di sini ada terang gitu ya. Wah ini keren sekali ini bagus banget, dan ini geraknya ini sangat artistik ya. Tinggal ini aja, Mas Kevin coba mainkan volume pada pohonnya. Oke gitu ya teman-teman. Karena masih ini ya jam segini, saya buka lagi aja miliknya Mas Umang ya yang selanjutnya. Mas Umang yang tugas keempatnya. Saya buka sekalian. Secara ini ya, secara umum tugas yang dikirimkan paling banyak 2 ya. 2 nomor ya, tugas 1 sama 2 gitu ya. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu ya bisa kita bahas, nggak apa-apa. Ini kan bagaimanapun termasuk semangat belajar, dan tentu saya tidak bisa menghilangkan itu ya, semangat. Saya sangat senang ya kalau ada mahasiswa yang memiliki semangat belajar yang kuat. Oke, ini tugas keempat, beberapa pot dan tanamannya ya. Oke, ini termasuk digarap dengan backgroundnya ya, nggak apa-apa. Cuma yang penting begini Mas, bagaimana objek itu tidak saling bertumpuk dan saling menegasi, saling meniadakan ketika objek-objek itu saling bertumpuk ya. Ini kalau kita lihat komposisinya, bentuknya enak kan. Bagaimana di sini ada pot-pot, terus ada background-background dan sebagainya. Namun sayangnya karena kekuatan ini yang terganggu ya. Agak terganggu dengan beberapa objek ya. Meskipun Mas Umang itu sebenarnya sudah memiliki kesadaran ya tentang aerial perspektif jauh dekat. Wah ini kan bagus sekali ya.
di yang jauh nih dibuat apa namanya eh kabur gitu ya, tidak pekat ya. Ini bagus sekali, dari komposisi enak sekali. Dan objeknya ini juga enak. Ini kelihatan sekali kalau karya ini diobservasi begitu ya. Wah, ini garisnya ini, wah melengkungnya. Coba teman-teman perhatikan bagaimana daun pohon ini memang benar-benar berbeda. Ada yang ke samping, ada ke depan, ada yang menjauh, ada ke kanan. Itu kan tidak terasa menjadi suatu bentuk yang hafalan. Dan ini terasa diobservasi ya. Kecuali pada eh, ini tulang-tulangnya pohon. Nah, ini tulang pohonnya ini yang masih terasa hafalannya. Kadang mungkin tidak tampak gitu atau mungkin tidak terlalu apa jelas atau di beberapa tempat kabur hilang gitu nggak apa-apa ya. Jadi kalau ini masih tulangnya ini masih terasa dihafal ya. Tapi kalau dari segi bentuknya udah oke. Nah, kalau ini ya teman-teman, ini uh, masih dari struktur keseluruhan ya sebenarnya ya dari komposisinya, komposisinya enak ya, komposisinya enak. Tetapi karena ada beberapa penekanan-penekanan yang cenderung sama, yaitu garis patah-patah, tebal patah-patah seperti ini pada beberapa tempat. Nah, objeknya ini uh, terasa ini melebur ya. Objeknya ini terasa melebur. Jadi eh, dari sini ini terasa satu, terasa satu. Eh, Detail-detailnya yang sebenarnya itu menarik saling bersaing ya antara satu objek dengan objek lain saling bersaing, saling menegasi. Nah, caranya gimana ya? Caranya seperti tadi, aerial perspektif meskipun tempatnya sangat pendek. Misalnya ya, yang pohon ini dengan ini kan sudah terpisah karena benar-benar ini agak dibedakan ya, berbeda tekanannya antara yang depan dan belakang. Tapi dari segi keberanian oke ya, ini enak sekali. Eh, ini pojokan rumah, tanaman-tanaman, suasananya kena ya, Mas Mas siapa nih? Mas Umang ini ketika membuat sketsa ini suasananya kena ya. Enak sekali, goresannya juga sudah kuat. Tinggal sekarang coba mainkan ini eh, center of interest atau mana yang perlu ditonjolkan dan mana yang perlu diredam. Nah, itu nanti akan semakin kuat. Misalnya ya, ini misalnya yang mau ditonjolkan pohon ini ya, pohon kelapa misalnya. Nah, pohon kelapa ini bagaimana agar tidak tersaingi dengan eh, apa tebing ya, eh, tanah ya, tanah dan airnya ini ya. Tanah apa batas tanah dengan airnya ini. Bagaimana agar tanah ini tidak menyaingi apa pohon kelapa. Gitu ya. Nanti Mas Umang ya bisa mulai ketika melihat objek gitu ya. Kita menghadapi objek itu mulai bisa dari awal kira-kira ini yang akan aku tonjolkan, ini yang akan aku redam. Gitu nggih teman-teman. Saya akan nilai tapi kita cek dulu mungkin ada yang belum kita bahas. Udah ya. Baik, sekarang kita bahas dulu uh, ini yang Mas Congput tadi ya. Baik, uh, ini A belum berani, apalagi ini ya. Kalau yang ini ya, ini B plus. Ini BA berani. Ini BA, BA lah ya, BA, BA, BA yang tengah, BA. Oh. Hmm.
79 ya. 79. Oke. Lalu karyanya Mas Umang yang ini kalau ini baru B+ ini. Ini udah BA. Ini berani A. Nah, yang ini A. Berarti apa? Amin lah ya. Ini BA. Ini B+. Ini BA. Ini A. Berarti amin. Amin min ya. Karena ini B+. Ini BA. Ini A. Ya, amin min. Amin min. Amin min. Amin min. Amin min yang tinggi. 89. 89. Ini oke, ini A berani. A berani ini. Keren ini. Keren ini. Dari obyeknya dan sebagainya. Tinggal mainkan ini aja. Tebal tipisnya. Ini enak. Yang nggak enak cuma proporsi kursinya ya. Tapi A udah berani. A berani. Ruangan dalam rumah. A berani. 94. 94. Mas Kevin yang ini A ini Mas. Yang ini A, tetapi yang ini B aja. Kalau ini berarti apa? Tengah-tengah ini. B dengan A. Ya BA+ itu ya. BA+. BA++. Ini kuat ini. Ini kuat banget ini. Bagus sekali ini. BA++. Kevin sketsa makan satu yang kena 29,5 kalau 42. Oke, sama ya. BA++. BA++. 82. 82. Oke. Lalu Mas Umang yang ini yang ini berani amin. Ini BA. Ini BA. Berarti BA+. 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 Yang tinggi. 83. 83. Baik, rekan-rekan, saya cek lagi ya, semoga tidak ada ya. Mas Umang, siap nyimak Pak, terima kasih kritiknya. Alhamdulillah sama-sama Mas Umang Hatma, karya Mas Umang Hatma ini luar biasa ya, potensinya sangat kuat. Ini bekal yang kuat misalnya nanti untuk membuat lukisan itu ya, dengan bekal seperti ini sudah enak ya. Bahkan Mas Umang misalnya suka gitu bisa membuat lukisan berbasis sketsa gitu. Baik, sekali lagi teman-teman, saya tunggu silahkan dari 1 pekan ini bisa mengirimkan karya yang untuk kompetisi sketsa ya. Teman-teman untuk mengikuti kompetisi sketsa ini bahkan ya bisa mengulangi tugas yang sama. Misalnya gini ya, Mas Chongput lah atau Mas Kevin atau Mas Umang misalnya, aku kok pernah membuat tugas 1 misalnya, nilainya kok belum memuaskan misalnya, nilainya B.
Terus pekan depan boleh diulangi lagi, buat tugas satu lagi nggak apa-apa, tugas satu lagi nggak apa-apa, dan dikirimkan untuk kompetisi sketsa boleh gitu ya. Jadi kita akan melihat dalam satu pekan ya, satu pekan dari Ahad atau Minggu sampai Sabtu, itu silahkan mengirimkan karya yang dibuat pada kuliah sketsa periode mulai sekarang ya, 2 Juli sampai 31 Desember. Nah, nanti tadi misalnya Mas Umang Hatma kan memiliki 9 sketsa ya yang dinilaikan pekan ini. Itu bisa dipilih salah satu, silahkan dimasukkan ke link Google Form kompetisi sketsa ya. Caranya silahkan teman-teman lihat di menu membership ya, atau menu apa namanya satunya lagi itu community. Nah, teman-teman silahkan buka Painting Explorer. Ini kan ada home, video, short, live, podcast, playlist. Nah, ini di community ya. Di community atau di membership itu nanti ada link link kompetisi sketsa. Itu silahkan diklik aja, diisi dengan salah satu sketsa yang dibuat pada malam ini. Terus besok diulangi lagi ya, diulangi lagi boleh. Begitu sampai akhir masa kompetisi. Bocoran saya besok akan diminta hadir ke salah satu tempat yang diminta untuk berpameran di sana ya. Semoga bisa berkembang kompetisi sketsa ini, kalau perlu bisa sebagai ajang berpameran juga. Bisa lah, lebih jelasnya saya akan informasikan setelah saya ketemu dengan pihak pemilik lokasi ya. Lokasinya lokasi yang baru. Baik teman-teman, itu ya. Saya tunggu karya selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.